Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video saya yang ketiga mengenai ketahanan pangan masa pandemi COVID-19. Untuk mengetahui kegiatan yang saya lakukan, ikuti video saya ya. Perlu kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 tidak semata-mata berdampak bagi kesehatan, tetapi juga berdampak besar bagi sosial ekonomi masyarakat. Bila tenaga medis berposisi di depan, maka instannya bergerak dalam penyediaan pangan berada di posisi pertahanan. Pertahanan pangan merupakan salah satu yang paling strategis melawan penyebaran virus COVID-19. Untuk tetap bertahan, sektor pertanian mempunyai cara strategis. Cara-cara strategis untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang pertama, tetap bekerja dengan semangat mewujudkan mandiri pangan. Yang kedua, meningkatkan produksi berbasis nasional dengan sektor pertanian seperti contoh tanaman padi, jagung, gandum, singkong, dan tanaman hortikultura yang lain. Yang ketiga, optimalisasi lahan atau dengan pemanfaatan lahan pekarangan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. WHO atau World Health Organization mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik. Untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi, pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, perkiraan ketersediaan pangan strategis nasional untuk Maret hingga Agustus 2020, yakni untuk beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton. Sementara itu, jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 9,1 juta ton. Selain itu, untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 701 ton. Cabai besar tersedia 657 ton dari kebutuhan 551 ton. Selama musim pandemi COVID-19 ini, kami kelompok tani Sinar Jaya di Kecamatan Santak Selatan ini menanam padi 2 kali setahun. Itu untuk kesiapan pangan dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi selama kami sebagai petani di Kecamatan Santak Selatan ini menanam padi untuk menutupi ketersediaan pangan di keluarga kami masing-masing. Mungkin seperti itu. Untuk tahun ini kami menanam padi varietas kebetulan padi ini padi lokal yang bibitnya kami ambil masih dari Kecamatan Teluk Pandan.
Menurut informasi dari petani di sana, padi ini adalah varietas Pak Tani. Jadi kebetulan bibitnya ini sangat bagus dan tahan terhadap hama penyakit, khususnya bagi seperti hama ulat. Cuman yang kendala yang kami alami di Sangat Selatan ini yang jadi masalah itu cuman hama tikus dan burung pipit saja, mungkin seperti itu. Tadi yang sebagai persediaan pangan yang kami lakukan, kami juga menanam berbagai macam sayuran di sekitaran pekarangan rumah selama menghadapi COVID-19 ini. Baik, itu tadi adalah pendapat dari Bapak Ilham, petani padi yang berada di Kilo 1 Desa Sangatta Selatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, beliau memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayuran seperti tanaman singkong, tanaman ubi-ubian, serta sayuran yang lainnya. Di sini saya bersama teman-teman memanen tanaman singkong milik Bapak Ilham. Baik teman-teman, saya sedang berada di peternak ayam milik Bapak Suwardi. Beliau ini ternak ayam sejak 4 tahun silam. Untuk lebih lanjutnya ikuti kami yuk. Baik teman-teman, di sini saya sedang berada di Pasar Sangatta Selatan. Di sini harga tomat ternyata mengalami penurunan diakibatkan karena pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini ternyata berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Salah satunya tanaman hortikultura. Tanaman tomat ini mengalami penurunan harga yang sangat drastis dari harga sebelumnya. Di sini para tengkulak banyak yang mengeluh karena banyaknya produksi tanaman buah tomat. Dan ini cukup membuat para petengkulak kebingungan karena tempat untuk memasukkan tanaman buah tomat ini sangat sulit dan sehingga berdampak lagi terhadap petani. Untuk lebih lanjutnya kita simak lagi yuk percakapan kita dengan Bapak Sahar yang memiliki atau menjual dagangan tanaman tomat. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi peta penanganan masa pandemi COVID terhadap ketahanan pangan. Nah, ini kan yang saya mau tanyakan Pak, apakah ada pengaruh atau dampak gitu selama masa pandemi COVID, khususnya ketahanan pangan tanaman hortikultura? Kalau masalah produksi itu tidak ada masalah ya, lancar-lancar saja. Mungkin kalau kendalanya itu di penjualan, karena pasarnya dan warung-warung juga banyak yang masih tutup. Contohnya ini barangnya masih sisa banyak ini. Jadi saya rasa kalau itu saja tadi kalau masalah produksi kayaknya tidak ada masalah. Mungkin kendala seperti di penjualan. Khususnya tanaman buah tomat ya Pak yang susah untuk
dari Sangatta sini juga banyak yang barang dari luar masuk. Pandemi COVID sendiri nggak ada katanya Pak ya mengenai tentang penjualan. Iya, saya rasa kalau ini nggak begitu berpengaruh. Oi. Baik Pak, itu saja. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi adalah wawancara saya dengan Bapak Sahar. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke produksi tempe. Ikuti kegiatan saya selanjutnya. Tempe merupakan makanan dari hasil fermentasi biji kedelai dengan bantuan ragi. Proses fermentasi pada tempe membuat tempe menjadi makanan sumber probiotik, yaitu bakteri baik yang dapat membantu kesehatan. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua umur. Tempe sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga banyak pula produsen membuat tempe. Salah satunya yaitu Bapak Kadi yang telah membuat tempe lebih dari 20 tahun di Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Akibat penyebaran virus corona, tak dapat dipungkiri merembet kemana-mana. Sektor usaha mikro kecil dan menengah pun ikut terpukul seiring penjualan produk yang melemah. Menurunnya penjualan sebagai imbas wabah COVID-19 juga dirasakan oleh salah satu pelaku usaha mikro, yakni Pak Kardi, yang memiliki usaha tempe di Desa Sangatta Selatan. Adanya pandemik membuat usahanya terkadang turun sampai 30%. Pelanggan yang biasanya membeli jadi berkurang karena masih pada libur kerja. Hal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bagaimana perajin tempe mendapatkan suplai kedelai dengan harga yang relatif murah. Karena tempe menghiasi semua meja makanan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Menurut Bapak Kardi sendiri, beliau untuk mendapatkan kedelai itu sangat susah karena untuk biaya transportasinya mahal serta jumlah produksinya yang sedikit, terutama yang ada di Sangatta. Jadi untuk mendapatkan kedelai, beliau mensuplai dari Samarinda. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara dengan Bapak Kardi, pemilik pabrik tempe. Sesuai dengan survei yang saya lakukan tadi, pada akhirnya pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bagaimana mampu bertahan dan berpihak kepada masyarakat atau rakyat kecil. Upaya kita untuk bertahan krisis ini akan menjadi kekuatan yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara. Maju pertanian, maju bangsa Indonesia. Semangat!